Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Ayo membaca. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambar Udin sedang merapikan tempat tidurnya sendiri. Lalu dia membawa handuk ini. Masih belum jelas, dan dia menyiram tanaman dan dia masak sendiri. Siapa yang di sini yang bisa masak sendiri? Berarti luar biasa ya. Tapi kita harus tetap dalam pengawasan orang tua karena takutnya nanti ada apa-apa dengan kompornya, bisa berbahaya ya. Mandiri mengerjakan pekerjaan rumah. Udin anggota pramuka yang rajin dan mandiri. Udin selalu merapikan kamar tidur sendiri. Udin mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri. Udin juga menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri. Udin juga rajin membantu orang tua. Udin sudah dapat membersihkan rumah. Udin juga suka membantu pekerjaan ibu di dapur. Udin juga sudah dapat menjahit atribut pramuka dengan bantuan ibu. Oh, berarti ini menjahit tadi ya. Lalu Udin cakap dan mandiri melakukan berbagai kegiatan. Udin mendapat tanda khusus karena cakap dalam berbagai bidang. Tanda kecakapan khusus merupakan salah satu tanda pengenal pramuka. Selain tanda khusus, ada juga tanda umum. Tanda umum digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Tanda umum pramuka diantaranya tanda tutup kepala dan tanda pelantikan. Ada juga setangan leher, tanda harian, tanda WOSM atau tanda pramuka sedunia. Ada berbagai macam tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus wajib 10 buah. Berikut ini 10 tanda kecakapan khusus. Nah, ya. Ini dia ada 10 ya di sini. Nah, tanda kecakapan khusus diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Tanda kecakapan khusus bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian. Ayo berlatih ya. Perhatikan kembali bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan. Lingkari tanda kecakapan khusus yang sudah dimiliki Udin. Nah, dimiliki Udin apa ya tadi ya? Oke. Mari kita lihat dia tadi bisa apa aja. Merapikan tempat tidur ya, yang pertama itu. Jadi kalau merapikan tempat tidur, maka tandanya adalah yang merapikan tempat tidur sama dia tadi tuh menjahit, menyiram tanaman dan memasak. Mari kita lihat yang lambangnya. Ada yang memasak ini. Terus menjahit ini, terus menyiram tanaman ini. Berarti yang kita lingkari adalah memasak, menyiram tanaman ini dan menjahit. Selanjutnya, yang ini maksud ibu ini ya. Ini yang memasak, ini yang menyiram tanaman, yang ini menjahit. Yang kedua, lingkari gambar yang termasuk tanda kecakapan khusus. Tinggal kita lihat yang di atas ini. Oh, yang seperti ini. Maka kecakapan khususnya adalah ini, dan ini ya. Ini kan barung. Nah, selanjutnya lingkari gambar yang termasuk tanda kecakapan umum. Ayo, kalau tadi kan khusus ya, berarti sekarang yang tanda kecakapan khususnya adalah yang bukan yang tadi ya. Jadi tanda kecakapan khususnya adalah yang ini dan ini. Sip, sekarang perhatikan gambar Siti berikut. Jelaskan tanda pengenal kepramukaan yang dimiliki Siti. Jelaskan pula kecakapan khusus yang dimiliki Siti. Nah, di situ bisa kita lihat ya. Dia punya tanda pengenal yaitu tanda tutup kepala. Nah, di sini ya. Nah, ini tanda tutup kepala, lalu ada tanda pandu dunia. Ya, lalu ada tanda pelantikan, ada barung, ada pula papan namanya di sini. Terus ada tanda jabatannya di sini. Terus ada tanda lokasi atau pita daerah, biasanya di sebelah sini. Ada lencana daerah juga di sini. Terus tanda kecakapan khususnya ada di sini juga ya.
tapi tidak terlalu terlihat ya, ini ya. Tuh ada enggak? Coba kita lihat di situ tanda kecakapan khususnya. Tidak terlalu terlihat ini di dalam sini. Ya. Oke. Lalu bentuk dan tingkatan tanda kecakapan khusus setiap kelompok pramuka berbeda, ya. Untuk pramuka siaga berbentuk segitiga dan hanya satu tingkatan. Untuk pramuka penggalang ada 3 tingkatan dengan bentuk yang berbeda. Oke, jadi untuk pramuka siaga berbentuk segitiga saja dan hanya satu tingkatan. Sedangkan untuk penggalang itu ada 3 bentuk ya. Nah, tingkat purwa berbentuk lingkaran, tingkat madya berbentuk persegi, tingkat utama berbentuk segi 5. Berikut contoh gambar TKK sesuai tingkatan. Nah, ini untuk yang menabung ya, menabung siaga itu segitiga. Nah, terus yang lingkaran ini penggalang ya, habis siaga kan penggalang, tapi penggalang yang awal kan. Nah, berarti ini pakai purwa dulu. Setelah itu berubah menjadi persegi, ini madya, baru nanti tingkat utama gitu. Ayo berlatih. Masih ingatkah kalian dengan bentuk bangun datar? Apakah kalian tahu sifat-sifat bangun datar? Perhatikan gambar persegi berikut ini. Ada 1, 2, dan 3. Persegi yang 1 kecil, 2 sedang, dan 3 besar. Ikuti kegiatan berikut untuk mengetahui sifat persegi. Siapkan tali untuk mengukur sisi persegi. Siapkan pula pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas. Ya, ini persegi 1 nih. Ukur sisi AB menggunakan tali lalu potong. Nah, ukur sisi BC ini juga diukur, potong. Lalu CD diukur, potong. Nah, terus DA ini diukur dan dipotong pula. Tempelkan tali pada tabel berikut. Nah, jadi nanti diukur nih panjangnya. Jadi sisi AB, BC, CD, dan DA itu apakah sama? Ternyata semuanya sama ya. Ya, apa yang kalian temukan? Jadi panjang sisi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Nah, lalu ukur semua sudut persegi menggunakan pojok siku-siku. Nah, ini namanya pojok siku-siku ya. Nah, apakah semuanya ini ada berbentuk siku-siku? Iya, berarti besar sudutnya 90 derajat atau siku-siku ya. Jadi besar sudut A itu sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Nah, lakukan kegiatan yang sama untuk persegi 2 dan persegi 3. Nah, jadi kita bisa temukan ya, berarti ini semua nanti kalau kalian coba atau anak-anak coba di rumah, itu semuanya yang namanya persegi, semua sisinya itu panjangnya sama, keempat sisinya sama. Nah, dan mereka merupakan terdiri dari 4 sudut yang berbentuk siku begitu, atau 90 derajat kalau kita ukur dengan busur derajat. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi jawablah pertanyaan yang akan membantumu membuat simpulan sifat persegi. Apakah persegi merupakan bangun segi 4? Ya, berarti persegi merupakan bangun segi 4. Bagaimana ukuran panjang sisi-sisinya? Keempat sisinya sama besar. Bagaimana ukuran besar sudutnya? Keempat sudutnya sama besar. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan ya. Buatlah simpulan sifat persegi dari kegiatan tersebut. Nah, jadi kita bisa simpulkan persegi adalah merupakan ya, persegi adalah bangun segi 4 yang keempat sisinya memiliki panjang yang sama dan keempat sudutnya memiliki besar yang sama. Itu adalah pengertian dari persegi. Tinggal menjawab pertanyaan ini saja, gampang nanti. Berikut ini contoh tanda kecakapan khusus berbentuk persegi. Ini ada nada-nada, berarti berkaitan dengan nyanyi-nyanyian ya. Lagu mungkin. Tanda kecakapan khusus terdiri atas 5 bidang. Setiap bidang memiliki warna khusus. Bidang agama berwarna dasar kuning, bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah, bidang ketangkasan dan kesehatan berwarna dasar putih, bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna dasar hijau, bidang sosial berwarna dasar biru. Berarti ada 5 warnanya tadi. Baik, kemampuan menari tari daerah termasuk keterampilan khusus anggota pramuka yang
dapat menarikan tari daerah, dapat memperoleh tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus menari termasuk kelompok bidang patriotisme dan seni budaya, karena ada seni budaya tadi ya, dasarnya merah. Mari berlatih menari agar mendapatkan tanda kecakapan khusus. Nah, ini lagi tadi dulu di pembelajaran 1 kita sudah membahas tentang tarian menggunakan tempurung kelapa. Ya, masih ingatkah kamu dengan tari tempurung yang sudah dipelajari sebelumnya? Ikuti petunjuk berikut untuk berlatih menari tari tempurung. Nah, tepukkan tangan ke depan, atas, dan ke bawah, belakang. Tepukkan tangan sambil berjalan dalam barisan. Nah, ini memang lebih baik dilakukan bersama-sama ya, biar lebih nyaman ya. Lalu tepukkan tangan 2 kali di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Tepukkan tangan secara bergantian sebanyak 4 kali. Nah, jalan ke kiri 2 langkah dan tepukkan 1 kali. Lalu jalan ke kanan 2 langkah dan tepukkan tangan 1 kali. Lakukan gerakan tepuk tangan sambil melompat, lakukan sebanyak 2 kali. Tepukkan tangan di sebelah kiri di bawah. Tepukkan tangan di sebelah kanan di bawah. Tepukkan tangan di sebelah kiri atas. Tepukkan tangan di sebelah kanan atas sambil mengangkat kaki kiri. Lakukan sebanyak 2 kali. Nah, jadi prok 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 di bawah sini ya. Nah, prok prok, nah gitu. Yang kelima, jalan ke kiri 2 langkah dan tepuk tangan 1 kali. Lalu jalan ke kanan 2 langkah dan tepuk tangan 1 kali. Sambil melangkah, tengokkan kepala ke kiri dan ke kanan secara bergantian, dilakukan sebanyak 2 kali. Pasti menyenangkan ya, jika tidak COVID kita akan praktik seperti ini ya. Tepukkan tangan ke depan, atas, dan ke belakang bawah. Tepuk tangan dilakukan sambil berjalan membentuk lingkaran. Lalu dengan gerakan yang sama berjalan keluar meninggalkan tempat menari. Apakah kamu dapat melakukan gerakan tari tempurung? Bagian apa yang harus dilakukan dengan gerakan kuat? Bagian apa yang harus dilakukan dengan gerakan lemah? Bagian apa yang paling kamu senangi? Bagian yang apa yang paling sulit kamu ikuti? Apakah bagian yang ingin kamu ubah? Adakah bagian yang ingin kamu ubah? Tunjukkan gerakan tari hasil kreasimu. Berlatihlah dengan giat, berlatihlah sampai dapat menarikan tari tempurung dengan baik dan benar, dengan seragam juga ya, kalau misalnya menarinya bersama teman-teman. Baik, ini kita lewati, maksudnya tidak bisa kita praktikkan ya nak ya, karena ini harus berkelompok ya. Jika berkelompok itu jauh lebih indah, apalagi pakai pola lantainya melingkar, ada yang vertikal, ada yang horizontal seperti ini pasti asik dikreasikan ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran 3-nya. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran 4. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye bye.